perubahan di tangan Anda itu adalah kita menjadi sponsornya, kita menjadi pengelolanya, kita menjadi orang yang ada dalam perubahan ini, kemudian kita menjadi target dari perubahan ini, dan kita juga menjadi stakeholder dari perubahan ini. Dengan demikian ya perubahan itu, kalau kita betul-betul mengambil dan menerima, ya kan, fokus terhadap perubahan ini, dan di tangan Anda. Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya Doni Tahapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membahas secara lengkap tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy rate atau yang kita kenal dengan BOR rumah sakit di masa-masa seperti saat ini. Namun sebelum saya melanjutkan pembicaraan dalam video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng agar para healthies dan Bapak Ibu sekalian dapat notifikasi tentang video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Coach Doni, apa kabar Coach siang ini Coach? Halo. Ya. Selamat siang Kak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Coach. Kak Cindy apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Coach. Wih, sehat juga ya? Semoga kita semua sehat ya. Iya, amin amin. Halo Coach Doni, apa kabar Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Coach. Kak Cindy apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Coach. Wih, sehat juga ya? Semoga kita semua sehat ya. Iya, amin amin. Oke, Ya. Kak Cindy. Boleh. Coach Doni, saya boleh langsung ke pertanyaan ya Coach ya? Boleh. Coach Doni, dalam memahami dan menyikapi perubahan ini Coach, faktor-faktor apa saja yang harus diantisipasi agar tidak terjadi pelemahan? Iya. Jadi faktor-faktor apa saja yang harus diantisipasi ya? Iya, diantisipasi. Iya. Kak Cindy, kalau normalnya faktor itu mesti kita antisipasi. Karena apa? Perubahan yang atau suatu bisnis yang baik itu adalah perubahan dalam bisnis itu sendiri kan Kak? Oh iya. Dengan demikian kalau bisnis itu go normally, berjalannya normal saja, kita banyak antisipasi itu. Pertama, misalnya dalam hal produk. Nah, kita harus antisipasi kira-kira kapan decline-nya itu produk, masa produk itu berlaku di pasaran, kan begitu. Karena ada life saving produk itu yang itu kita antisipasi. Dan di situ kita harus berusaha untuk membuat baru dan baru lagi. Sehingga ya perubahan itu ada di kita, gitu Kak Cindy. Tapi sekarang ini kan persoalannya beda nih Kak Cindy. Saat ini perubahan itu secara global mendunia datang, lalu apa sih yang mesti kita antisipasi ya? Iya, Udah terjadi Kak Cindy. Iya. Tapi dengan begitu pun ya itu, karena judul sekarang ini konteks adalah perubahan di tangan Anda. Yang saya mau bilang, antisipasi di diri kita sendiri secara individu maupun bisnis maupun corporate atau organisasi. Itu saya mencatat mungkin ada sekitar 3 yang harus kita antisipasi. Satu, timbulnya rasa frustrasi itu Kak. Iya. Ya, secara corporate, secara perusahaan, secara individu, pasti frustasi dengan keadaan seperti ini. Gak bisa. Iya, kita kan udah setting tuh Kak Cindy. Iya. Ada sekian ribu pasien rawat inap yang bisa kita datangkan.
sehingga revenue-nya itu mencapai sekian miliar. Nah, tentunya ekspektasi perusahaan kan ada kenaikan tuh di tahun berikutnya, sesuai dengan ekspektasi manajemen atau ownership-nya. Mau berapa persen itu tergantung dari kompetensi kita punya rumah sakit. Katakanlah seperti ini, kita bicara konteks rumah sakit. Kita naikkan tuh, karena kekuatannya seperti ini, kelemahannya seperti ini, ancamannya seperti ini, dan kemudian kesempatan kita adalah ada di sini. Pokoknya SWOT analisis kita udah buat itu. Nah, kita masuk tuh, oh kita naikkan sekian persen. Dan semua sepakat tuh di manajerial tuh. Berjalanlah bulan pertama baik, bulan kedua baik. Tapi di bulan pertama pun kita udah antisipasi. Lantaran kan muncul pandemik ini dari sehingga apa? Semua rencana yang udah disusun berantakan. Itu kan Kak Cindy. Kemudian karena semua itu berantakan, revenue kan menurun itu Kak Cindy kan ya. Sementara di saat revenue menurun, operasionalnya tetap. Gitu kan, operasionalnya tetap. Nah, disinilah hilangnya manfaat dari adanya perubahan itu. Gitu kasih. Jadi manfaat dari adanya perubahan yang biasanya yang kekal adalah perubahan, ini menjadi hilang itu. Menjadi hilang. Dengan demikian karena hilang motivasi organisasi juga menjadi menurun. Kita semua menjadi kalang kabut, ada yang bingung, ya wajar itu hal-hal terjadi, ya karena yang terjadi. Itu yang mesti kita antisipasi Kak Cindy. Timbulnya frustasi itu yang mesti kita antisipasi. Yang kedua, pertama Kak Cindy, tentunya akan berdampak kepada SDM itu sendiri. Kemudian manajemen akan mencari hal-hal yang penting atau pendekatan-pendekatan yang betul-betul mempunyai arti penting dalam hal berperan, katakanlah Kak Cindy. Kembali ke SDM kan Kak Cindy, kan perannya seperti apa Kak Cindy? Nah di situ kan kita melihat ya. Nah kita melihat di situ yang pertama itu, kemudian kita juga melihat lagi fungsi dari SDM itu sendiri. Yang ketiga keterampilan dari SDM itu sendiri. Kemudian aktivitas dan pendekatannya seperti apa. Akhirnya ini kita mencatat itu semua. Yang kedua itu luar biasa paling berdampak terhadap SDM. Kemudian yang ketiga adalah kita dituntut untuk melihat cara pandang terhadap perubahan itu sendiri Kak Cindy. Nah, kan normatifnya seperti yang tadi saya bilang Kak Cindy. Perubahan yang kekal adalah perubahan, ya kan ya. Kalau perubahan itu adalah seperti di awal kita bilang tadi, untuk menjadi baik itu kan mesti berubah dan tetap berubah kan. Nah tapi sekarang kan perubahan itu bukan berarti satu proses untuk kemajuan, tapi karena di kondisinya seperti saat ini menjadi perubahan untuk membuat kita sendiri harus berubah. Dan menjadi perubahan itu di tangan kita sendiri, gitu loh. Karena apa? Kita berdampak dengan perubahan ini. Karena apa? Pandemik inilah yang sudah mengubah semuanya, di mana kita masuk konteks kita punya judul hari ini itu Kak Cindy, beradaptasi dengan perubahan atau perubahan ada di tangan Anda. Itu yang harus kita lakukan Kak Cindy. Kalau tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus lakukan itu. Karena apa? Ya, kita nggak bisa terpuruk dengan keadaan seperti ini kan Kak Cindy. Iya. Jadi betul. Secara organisasi Kak Cindy telah terjadi perubahan secara begitu juga secara individu Kak Cindy. Terjadi perubahan yang luar biasa besar dan kita ada di dalam perubahan itu. Dengan demikian ya kita harus mengantisipasi perubahan itu sehingga perubahan itu ada di tangan kita sendiri. Itu kan? Iya. Baik. Jadi secara organisasi Kak Cindy telah terjadi perubahan secara begitu juga secara individu Kak Cindy. Terjadi perubahan yang luar biasa besar dan kita ada di dalam perubahan itu. Dengan demikian ya kita harus mengantisipasi perubahan itu sehingga perubahan itu ada di tangan kita sendiri.
Jadi Coach, untuk perubahan yang sekarang ini yang begitu berarti begitu besar pengaruhnya terhadap bisnis secara keseluruhan, Coach? Kak Cindy, kalau sampai bicara ke perubahan ini, ya, waduh, banyak sekali yang bisa kita bicarakan ya Kak Cindy ya. Kemudian terus terang sangat besar Kak Cindy. Semua usaha kena dampaknya. Iya. Namun secara individu mereka semua menerima konsekuensi ini. Nah, perubahan ini juga yang membuat orang sadar loh ya Kak Cindy ya. Ini menurut saya karena konsekuensi dari dampak inilah membuat orang menerima apa adanya gitu Kak Cindy. Dan saya sampai membayangkan karena dia juga bertanya gimana kita membuat supaya terbaik. Saya bilang itu. Jadi Kak Cindy sangat besar sekali, sangat besar sekali. Nah, ini juga kan yang membuat perubahan yang terjadi mengikuti arus global dan kita juga betul-betul harus lebih lihat pendekatan apa yang harus kita lakukan supaya dapat mengantisipasi kembali lagi itu tadi itu. Ya, untuk organisasi sukses atau individu yang sukses itu akan mendapatkan, kemudian menanamkan, kemudian menerapkan pengetahuan yang bisa digunakan dia untuk masuk ke dalam kebaharuan baru itu atau perubahan baru itu, ya kan, atau perubahan di tangan Anda itu. Jadi harus betul-betul mendapatkan apa yang kira-kira peluang-peluang baru, kemudian dia juga akan bisa menanamkan itu sebagai bekal awal, kemudian juga dia menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dia miliki, kemudian itu bisa digunakan baik secara individu atau kita bicara individu aja, ya, secara individu. Untuk kita lebih kreatif dan inovatif tuh Kak Cindy. Iya. Iya, karena kan ya sekarang kan perubahan di tangan Anda. Iya, betul. Nah, itu yang membuat kita harus betul-betul lebih kreatif, kita lebih inovatif. Lalu kalau kita sudah misalnya kita lakukan sesuatu dalam bentuk produk, carilah produk-produk yang inovasi yang sesuai dengan tren saat ini gitu. Yang up to date sesuai dengan tren saat ini, ya kan? Nah, karena apa? Pandemik ini sudah membuat kita untuk berpikir ulang tentang strategi-strategi untuk berkreasi terhadap strategi itu, kemudian berinovasi sesuai dengan apa yang ada saat ini. Nah, jangan stres untuk hal itu. Jangan stres untuk hal itu sehingga kita diberikan betul-betul nuansa-nuansa baru, ya kan, hormon endorfin itu akan keluar dari kita sehingga kita nyaman dan kita mulai berpikir tentang hal-hal yang baru seperti itu, Mas. Jadi kalau mau bicara soal antisipasi dan pengaruhnya terhadap bisnis saat ini, aduh nggak usah kita bicara jauh-jauh, semua terpuruk ke sini. Tapi yang penting adalah gunakan apa yang ada pada kita, gunakan apa yang sudah kita dapatkan, kemudian tanamkan itu menjadi hal yang baru, lalu menerapkan pengetahuan yang ada di kita itu, dan digunakanlah inovasi baru sepanjang kita harus kreatif mencari inovasi. Begitu Kak Cindy. Begitu. Baik Coach. Jadi Coach, untuk perubahan-perubahan ini, apakah memberikan pengaruh yang signifikan juga terhadap rumah sakit dan klinik juga Coach? Cindy, kalau itu nggak berpengaruh, acara kita nggak ada nih Kak Cindy. Iya, Coach. Kalau itu nggak ada Kak Cindy, itu nggak ada acara ini. Besar Kak Cindy. Nah, secara bisnis rumah sakit betul-betul bisnis rumah sakit gugup. Saya nggak bisa bicara ini konteksnya rumah sakit dan klinik itu gugup. Yeah. Cemas ada di sana, stres ada di sana, yang membuat mereka sendiri mau bilang kalang kabut ya. Nah, tapi itulah yang diberikan lagi dalam keadaan menurun seperti itu,
kan akan muncul ide-ide kreatif yang kan tadi kita bicarakan ya, inovasi-inovasi yang kreatif yang kita sudah bicarakan tadi itu. Nah, dan saat ini terus terang, walaupun revenue menurun, saat ini mulai bergairah lagi tuh, mulai muncul lagi tuh kasih. Muncul, terjadi inovasi-inovasi di sana. Iya, iya. Mereka gunakan online yang saat ini, media sosial yang pernah kita sampaikan mungkin di sesi pertama, kedua, ketiga itu kan Kak Cindy, dan itu lakukan. Oh, sekarang dokter udah banyak top di mana-mana tuh Kak Cindy. Iya, Begitu iya. kita buka media sosial yang rumah sakit itu punya, wih, semua dokter udah ada kayak artis tuh. Oh iya benar. Ya, ada sudah dengan gaya-gaya loh, betul. Dan iya, karena apa? Ya mesti produk itu harus ditonjolkan dengan fasilitasnya gitu loh. Apa yang ada di sana, lakukan itu. Iya, lakukan itu. Kenapa kita mesti takut? Mereka melakukan hal-hal yang betul-betul langsung tangani pasien dengan peralatan yang lengkap, pakai APD, pakai face shield, pakai kacamata, pakai masker, pakai sarung tangan, ya lengkap. Dan mereka lakukan itu. Karena apa? Butuh inovasi-inovasi. Jadi sekarang muncul masyarakat rumah sakit itu, para dokter itu, wih di mana-mana Kak Cindy. Udah menjadi tren tersendiri itu Kak Cindy. Iya, betul. Iya. Kalau kita lihat lagi yang dulu nggak ada, informasi pelayanan kesehatan di rumah sakit semua udah munculkan Kak Cindy. Dan hebatnya lagi, rumah sakit pemerintah juga sudah ikut Kak Cindy sekarang ini. Oh. Iya, ya seperti itu. Nah, ini yang kita butuhkan. Kita butuhkan bahwa fungsi marketing, fungsi promosional, fungsi kehumasan itu harus dilakukan hari ini. Dan harus dilakukan sekarang. Betul-betul marketing kita harus jual di dalam hal yang untuk mendatangkan ini. Karena apa? Supaya pasien atau customer kita itu tidak merasa takut untuk datang ke iya kan Kak Cindy? Iya. Jangan sampai mereka rasa takut, terus mereka nggak datang. Nah itu kan yang mesti kita jaga tuh. Nah bahwa nggak perlu takut karena ya di sana juga dokter adalah manusia yang dia juga memproteksi diri dia, takut dia juga kena dari pasien yang dia rawat. Iya. Jadi sama saja. Dengan demikian rumah sakit dan klinik saat ini Kak Cindy sudah terbiasa dengan hal-hal baru ini, ya kan? Sehingga yang new normal diganti dengan adaptasi kebiasaan baru itu sudah terjadi di rumah. Itu Kak Cindy. Ini secara organisasi Kak Cindy telah terjadi perubahan secara begitu juga secara individu Kak Cindy. Sudah terjadi perubahan yang luar biasa besar dan kita ada di dalam perubahan itu. Dengan demikian, ya kita harus mengantisipasi perubahan itu sehingga perubahan itu ada di tangan kita sendiri. Selanjutnya Coach Doni, apa makna dari tema kita siang ini Coach, perubahan di tangan Anda? Keren ya, keren. Iya. Perubahan di tangan Anda ya Kak Cindy. Ya. Begini, mungkin kita pernah dengar dan kita sering dengar, yang dapat merubah diri kita kan diri kita sendiri tuh Kak Cindy. Bukan orang lain loh. Bukan orang tua kita, bukan istri atau suami kita, apalagi anak-anak kita. Masyarakat sosial, masyarakat kerjaan, bisnis merubah kita. Rasanya enggak. Kita sering dengar slogan-slogan itu bahwa yang bisa merubah Anda itu adalah diri Anda sendiri kan Kak Cindy. Yeah. Itu ending dari makna saat ini bahwa perubahan di tangan Anda. Tapi kita mesti lihat juga faktor-faktor pendorong perubahan itu sendiri, ya kan? Jadi walaupun itu adalah kata-kata yang sudah sering kita dengar, tapi kita mesti melihat juga sebagai apa sih pendorong yang membuat kita menjadi berubah itu ya Kak Cindy.
Sehingga perubahan itu menjadi satu kebutuhan terhadap individu itu hasilnya. Kemudian perubahan, karena perubahan ini juga menjadi satu kekuatan loh untuk individu itu sendiri. Nah, ini juga bagian dari perubahan itu, Kak Cindy. Kemudian perubahan ini juga kita harus lihat sebagai pendorong bagi kekuatan kita individu. Itu Kak Cindy. Jadi faktornya itu. Kita mesti lihat, karena faktornya bukan normali, Kak Cindy. Perubahan harus kita lihat sebagai satu kebutuhan, kita harus lihat sebagai satu kekuatan, kemudian kita lihat sebagai satu pendorong bagi kekuatan di dalam individual kita sendiri. Itu faktor pendorong dari perubahan itu, Kak Cindy. Nah, selanjutnya kita bisa melihat lagi, memahami tentang perubahan itu. Kalau kita tadi sudah tahu faktor pendorongnya, kita memahami tentang faktor-faktor perubahan itu. Yaitu kita mulai memahamilah bahwa fokus pada apa yang bisa kita kerjakan, fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini sesuai dengan kemampuan kita atau kompetensi kita. Nah, dalam konteks ini, ya kita memahami kemampuan kita dan kita lakukan itu sebagai satu kebutuhan terhadap individu kita sendiri, lalu mendorong akan menjadi kekuatan dalam individu kita itu sendiri, Kasih. Jadi, betul-betul kita harus beradaptasi dengan perubahan ini, lalu kebutuhan-kebutuhan yang kita biasanya kita punya itu, kita maksimalkan itu sesuai dengan kekuatan kita, lalu ini menjadi pendorong dalam kekuatan kita itu untuk membangkitkan satu hal yang baru. Nah, inilah perubahan di tangan kita itu sendiri. Tapi di samping itu kita juga mesti melihat resistensi terhadap perubahan itu sendiri, Kak Cindy, kan? Nah, kemudian peran dan tanggung jawab terhadap perubahan itu sendiri. Nah, perubahan dan tanggung jawab inilah yang menjadi materi kita hari itu, yaitu perubahan di tangan Anda itu, Kak Cindy. Bagaimana kita harus mensponsori diri kita sendiri, Kak Cindy, untuk melakukan kebaharuan itu. Iya kan, ya? Gak ada sponsor yang mau mensponsori kita, kan? Semua kena secara global, kan, Kak Cindy. Kemudian kita juga harus menjadi pengelola terhadap perubahan itu. Kemudian kita juga menjadi pengawas dari perubahan itu, iya kan? Karena perubahan ini kan bukan Kak Cindy, saya dan kita semua yang alami, ya. Kak Cindy dan saya yang alami, tapi kita semua yang mengalami hal ini, kan, Kak Cindy. Iya, Coach. Nah, kemudian yang menjadi target dari perubahan itu adalah kita, tuh, Kak Cindy. Malah ya kita juga menjadi stakeholder dari perubahan itu. Perubahan ini sih. Iya. Jadi intinya adalah perubahan di tangan Anda itu adalah kita menjadi sponsornya, kita menjadi pengelolanya, kita menjadi orang yang ada dalam perubahan ini. Kemudian kita menjadi target dari perubahan ini dan kita juga menjadi stakeholder dari perubahan itu. Dengan demikian ya perubahan itu kalau kita betul-betul mengambil dan menerima, ya kan, fokus terhadap perubahan ini ada di tangan Anda. Saya rasa itu, Kak Cindy. Kalau kita mengambil dan menerimanya, ya, Coach, ya. Iya. Menjadi persoalan berani mengambil dan menerimanya. Saya bilang harus. Kita tidak bisa katakan. Iya, kita akan terpuruk sendiri, Kak Cindy. Gitu, Kak. Intinya adalah perubahan di tangan Anda itu adalah kita menjadi sponsornya, kita menjadi pengelolanya, kita menjadi orang yang ada dalam perubahan ini, kemudian kita menjadi target dari perubahan ini dan kita juga menjadi stakeholder dari perubahan ini. Dengan demikian ya perubahan itu kalau kita betul-betul mengambil dan menerima, ya kan, fokus terhadap perubahan ini ada di tangan Anda. Dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru ini, Coach,
tantangan atau perubahan apa yang paling terasa pengaruhnya saat ini, Coach? Tantangan atau perubahan. Yang jelas, Kak Cindy, yang jelas kita akan mengalami hal-hal yang baru. Ya kan ya? Iya. Konteksnya rumah sakit dan klinik ya Kak Cindy, supaya kita fokus ke situ. Jangan cerita jauh keluar dari itu. Contohnya begini. Kebiasaan lama itu betul-betul yang sifatnya nyaman, itu sudah beralih, Kasih. Sudah beralih. Dan kita masuk ke kebiasaan-kebiasaan baru. Contoh begini, rumah sakit dan klinik swasta kita bandingkan dengan rumah sakit dan klinik pemerintah. Pertanyaannya, emang pemerintah punya klinik? Ada, Kasih. Ada, namanya puskesmas. Oke, ya Coach. Puskesmas itu kan klinik pemerintah. Konteks klinik itu kan dia hanya buka dari pagi sampai sore saja, kan gitu. Sementara kalau rumah sakit kan 24 jam pelayanannya. Nah, jadi konteksnya begitu. Nah, Kasih, saya selalu bilang bahwa rumah sakit dan klinik swasta itu mereka berusaha untuk mencari dan mendatangkan customer mereka yang namanya pasien itu, Kasih. Ya, kemudian setelah pasien itu datang dengan usaha mereka itu, mereka akan melayani mereka dengan baik dan merawatnya, kan? Merawatnya dalam hal ini begini, Kasih, dengan pelayanan yang baik, dan mereka ini menjadi maintenance untuk mereka, supaya pasien itu akan kembali lagi ke mereka. Nah, konteks di swasta kan gitu. Dia akan mencari, mendapatkan, dan mempertahankan pasien itu. Itu dia. Sementara kalau konteks di government hospital, atau rumah sakit pemerintah, atau klinik pemerintah tadi, itu udah tertanam dalam benak mereka tuh. Apapun juga nanti mereka datang kok ke pasien-pasien itu. Iya, betul. Nah, mau pelayanan baik dan tidak baik, datang juga kok. Karena apa? Kebutuhannya ada di situ. Ini udah nggak bisa tuh, Kasih. Nggak bisa. Karena apa? Dampaknya rumah sakit pemerintah pun begitu. Mengalami penurunan revenue. Malah ada yang bertanya ke sana, kita mau memulainya dari mana untuk saat ini? Saya bilang, Kasih, yuk kita mulai dari satu, perubahan merubah perilaku itu dulu. Ya, merubah perilaku itu. Kita rubah perilaku kita menjadi perilaku yang melayani. Itu, Kasih. Supaya mereka datang ke kita. Sekarang mereka punya hak memilih kok. Kalau kita nggak melayani, ya dia nggak bakal datang ke kita itu, walaupun juga datang ke sana gratis, katakanlah seperti itu. Karena apa? Mereka melihat perubahan-perubahan itu. Iya, betul. Itu. Ya, selama ini kan konteks di rumah sakit pemerintah itu tidak melayani dengan baik juga, kan mereka akan datang lagi tuh, Kasih. Nah, ini sudah nggak bisa di sini. Sudah nggak bisa di sini. Jadi kalau ada teman-teman dari rumah sakit umum pemerintah yang bertanya, saya bilang perilaku SDM yang kita harus lakukan pertama. Secanggih apapun sistem yang kita lakukan atau buat di sana, tapi kalau SDM-nya berperilaku masih yang sama, sistem itu tak akan terpakai. Kemudian kalau sistem itu tidak terpakai, ya kita nggak bisa memarketkan, kan? Nggak bisa memarketingkan, kita tidak bisa menjual, mempromosikan rumah-rumah sakit pemerintah itu. Tapi kalau pertama pelayanannya dalam bentuk SDM-nya sudah tangguh, perubahan perilaku tadi sudah bagus, ya Kasih. Kemudian yang kedua, sistem yang kita lakukan juga baik, lalu prosesnya berjalan dengan benar, revenue pasti masuk itu. Dan orang akan datang, akan melihat begini, Kasih. Oh, ternyata di rumah sakit pemerintah yang di sana itu sudah berubah. Ya, rasanya sudah seperti rumah sakit swasta itu. Nah, kalau kita besar kan ke sini, kan ada tuh rumah sakit pemerintah yang sudah mempunyai
klaster atau ruangan tersendiri atau gedung tersendiri untuk swastanya tuh. Kita kasih contoh, misalnya di Jakarta ada RSCM, ya kan karena dia kan rujukan nasional, kita mau bilang dong, di sana ada RSM Kencananya. Itu ya, Coach. Nah, itu kan di mindset masyarakat itu adalah kan untuk pasien umumnya kan. Iya. Nah, kita mesti lakukan itu. Gitu. Nah, ini juga menjadi bukan kontroversi, pertanyaan di mereka, gimana kita mau misahkan? Saya cuma bilang, hati-hati, pasien adalah bos kita loh. Bilang gitu, apapun bentuk pelayanan jasa kesehatannya, mau BPJS kah, maupun BPJS ketenaga kerjaan kah, maupun jasa raharja kah, atau asuransi umum sekalipun, ya kita tetap melayani dia karena dia adalah bos kita. Iya betul, Coach. Harus sama pelayanannya, Coach ya. Sama kasih pelayanannya. Jangan mentang-mentang pasien BPJS pelayanannya nggak bisa. Itu saya nggak setuju di situ. Jadi untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru ini, Kasini, tantangan yang paling dibutuhkan supaya terasa pengaruhnya adalah perubahan perilaku dalam pelayanan kepada customer atau pasien. Nah, ini juga menjadi pertanyaan di mereka, gimana kita mau misahkan? Saya cuma bilang, hati-hati, pasien adalah bos kita loh. Bilang gitu, apapun bentuk pelayanan jasa kesehatannya, mau BPJS kah, maupun BPJS ketenaga kerjaan kah, maupun jasa raharja kah, atau asuransi umum sekalipun, ya kita tetap melayani dia karena dia adalah bos kita. Iya betul, Coach. Harus sama pelayanannya, Coach ya. Sama kasih pelayanannya. Jangan mentang-mentang pasien BPJS pelayanannya nggak bisa. Itu saya nggak setuju di situ. Saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari rumah, Coach. Itu bagaikan ekspektasi dan realita kita sekarang. Bagaimana menurut Coach? Ya kan kita dihadapkan dengan ekspektasi. Iya. Dan realitanya apa kan ya? Ekspektasi adalah dengan online sekarang ini akan mendapatkan hasil yang juga sesuai dengan offline kan gitu, Kak Cindy. Iya. Mungkin kita bagi deh menjadi dua. Menurut saya kalau perusahaan itu kita anggapnya rumah sakit klinik itu kan perusahaan ya. Dan institusi lain biar kita ada perimbangan gitu. Kita kasih pendidikan aja, pendidikan. Iya. Tapi pendidikan ini kita batasi di pendidikan SD lah. Iya. Kita mulai dari perusahaan dulu. Berdampaknya cukup besar. Antisipasinya bikin WFH itu apa tuh work from home, kerja dari rumah, ya kan? Nah, pertama apa? Akan lebih efektif di sana. Pertama, efektifnya apa? Kita bisa menilai kedisiplinan anak karyawan kita ini. Kita bisa menilai komitmen mereka dalam kita bisa menilai semangat mereka dalam bekerja. Kita bisa menilai individual mereka dalam bekerja itu. Dan kita bisa menilai disiplin mereka. Karena apa? Mereka bekerja sendiri. Kalau karena kita punya topik hari ini perubahan di tangan Anda itu, kita bisa lihat lima konteks itu ke sini. Ya kan? Dan terus terang, yang penting ada sinyal, dia kerja dari mana aja bisa kerja, mau dari bawah pohon, mau dari kafe, mau dari teras, mau sambil belum mandi di pagi hari, belum sikat gigi udah langsung kerja. Ya, terasa itu kan Kak Cindy, itu dan itu akhirnya terjadi yang ada sekarang ini Kak Cindy. Mereka lakukan itu kok, dan mereka bilang kayaknya lebih efisien katanya dengan WFH ini. Bekerja. Karena lima hal yang tadi dapat kita nilai itu Kak Cindy. Yang jelas disiplin dan komitmen mereka kok Kak Cindy terhadap perubahan itu yang tadi kita bicarakan. Nah, yang menarik ini yang saya cermati. Karena saya juga dipanggil oleh beberapa dinas pendidikan untuk memberikan training tentang service excellence Kak Cindy. Mereka, apalagi sekarang mereka banyak berbicara terhadap program sekolah ramah anak itu Kak Cindy.
Nah, Iya, bagaimana kita men-setting mereka sehingga sekolah ini menjadi ramah anak, lalu orang tua nggak komplain-komplain lagi terhadap perilaku sekolah itu terhadap anak-anak yang dititipkan belajar di mereka itu kasih. Nah ini yang menarik kasih ini. SFH itu sekolah dari rumah itu kasih ini menjadi dampak yang paling besar dalam perubahan. Pertama apa? Sebagai orang tua juga kan tidak punya banyak waktu pada saat normal itu untuk membimbing anaknya, ya kan? Terus sekarang, lalu mereka percayakan sekolah, lalu sekarang mereka harus belajar dari rumah. Sehingga di sini dibutuhkan fungsi orang tua untuk mengontrol, kan? Fungsi kontrolnya itu kan ada di orang tua, kan? Karena apa? Guru nggak mengontrol sampai di rumah itu. Nah, bagi orang tua yang memahami hal ini, mungkin tidak problem. Tapi kalau yang tidak memahami hal ini, akan menjadi problem tuh. Nah, konteksnya kembali lagi ke sekolah sekarang ini, kasih. Begitu sekolah itu dibuka, lalu satu anak yang terkena positif pas ini, efeknya banyak. Satu, efeknya sekolah itu pasti tutup. Yang kedua, efek orang tua juga menyalahkan sekolah itu, kan. Tapi anak-anak di sekolah kan kita menitipkan kepercayaan kita di sekolah. Pada akhirnya imbasnya ke guru juga, ke sekolah juga. Gitu. Nah kadang-kadang di sini menjadi kontroversi dalam pola berpikir gitu kasih. Kita bukan bela sekolah, tapi bisnisnya yang kita bela kan kasih. Iya. Nah, kata dijewer aja di penjara gurunya. Apalagi ini coach. Nah, iya, dicubit aja di penjara, corona sama celo. Cubit, COVID. Kan gitu. Itu dia. Jadi konteksnya tuh begitu. Terus ada juga yang bertanya gini. Nah, ini untuk dikasih. Ngajarnya online, sekolahnya online, tapi SPP-nya offline. SPP-nya, yang SPP-nya difotoin aja, uang. Konteks perubahan di tangan Anda ini banyak hal yang kita bicarakan kasih ini. Tapi pendidikan ini kan lagi dress sekarang ini di mana-mana kan. Kalau saya mau bilang menjawab pertanyaan itu, jangan sekolahkan anaknya di swasta. Sekolahkan di ya kan? Karena di swasta gurunya kan harus dibayar. Listrik, kebersihan dan segala mesti dibayar sama sekolah itu. Bayarnya dari mana? Dari SPP murid itu kan. Tapi kalau di negeri, SD, SMP, SMA gratis. Begitu. Apalagi di Jakarta. Kan begitu. Tapi rasanya semua daerah kan sama. Itu kan Kak Cindy. Nah, inilah yang perlu kita merubah pola pikir paradigma keluarga dan seperti itu. Nah, ada juga bertanya ke saya begini Kak Cindy. Melihat keadaan sekarang ini, sekolah bisa libur setahun nih. Nah, ini kan sama juga dengan pembunuhan. Justru ini pembelajaran untuk kita. Justru ini penjagaan untuk kita kasih. Karena kembali lagi ke persoalan yang pertama tadi itu, mall udah buka, kantor udah buka, pasar udah buka, kok sekolah belum buka? Kenapa sekolah belum buka? Iya, Coach. Nah, saya pernah dengar komentar kawan saya, dia bilang begini, ketika proses mengajar tatap muka itu, saat ini dirubah menjadi model tatap wajah di HP. Apa sih yang bisa kita lakukan seperti itu? Apalagi tidak semua orang tua kan yang melek IT kan. Iya. Kemudian tidak semua juga orang tua yang bisa menyediakan Android untuk anaknya kan. Kalau anaknya satu mungkin well, tapi kalau anaknya 4 lalu masih sekolah semua, aduh, kita bisa membayangkan pusingnya keluarga itu kan ya. Nah, lalu ada juga yang bilang sekarang sekolahnya sih gratis, tapi pulsa kita mesti tetap bayar ke perusahaan yang punya pulsa tuh.
Ya, semua udah kita siapkan tuh sebagai orang tua. Tapi pulsa kita bayar ke perusahaan yang punya pulsa itu. Nah, mestinya apakah mesti ada subsidi? Harus. Subsidi. Panjang. Untuk sekolah, ya iya, mesti ada subsidi. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, setiap perkembangan zaman tentunya perubahan juga akan terjadi. Perubahan itu sendiri memiliki efek positif dan negatif. Perubahan yang positif akan menuju ke arah kemajuan, sedangkan yang negatif adalah perubahan ke arah yang merugikan. Perubahan itu sendiri dapat mencakup aspek yang sempit, meliputi aspek pola pikir dan perilaku. Sedangkan perubahan yang mencakup aspek yang luas dapat berupa perubahan kebiasaan-kebiasaan baru yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang. Tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri, karena yang abadi hanyalah perubahan. Sudah 2 sesi ini, subtema kita itu new normal, new spirit, dan new hope, Coach. Ini maksudnya apa nih, Coach? Iya, Kak Cindy, kita punya tema itu ya, new normal, new spirit, new hope, dua kali. Ya, Kak Cindy ini ingat aja nih. Begini, kita udah masuk di di keadaan new normal yang kita sudah mendapat satu gambaran dari pemerintah bahwa ini kita merubah menjadi adaptasi kebiasaan baru. Ini kita nggak bicara new normal ya kan, Kak Cindy, kan sudah itu yang kemarin. Sekarang kita sudah terbiasa, harus dibiasakan dengan adaptasi kebiasaan baru. Ya, karena apa? Suka nggak suka kita udah ada di situ, Kak Cindy. Biasa, ada. Malah kita muncul karena sudah ada itu, muncullah tema kita hari ini. Perubahan itu di tangan Anda, ya kan, Kak Cindy? Karena inilah untuk mengantisipasi atau new normal itu. Kemudian new spirit, Kak Cindy. New spirit tadi hari ini yang kita bicarakan. Bahwa tak perlu stres lagi. Ya kan, nggak perlu untuk yang namanya cemas. Nggak perlu untuk yang namanya terguncang. Itu udah biasa itu. Biasa, Kak Cindy. Kemana-mana udah pakai masker. Kemana-mana sampai pulang sampai rumah cuci tangan, buka sepatu, ganti baju. Ya kan, Kak Cindy? Lalu baru interaksi dengan keluarga kita, baik anak kita, baik orang tua kita. Itu udah kita lakukan itu. Kemudian new spirit ini mengajarkan kita seperti di pertanyaan beberapa tadi itu, kita mencari peluang-peluang baru dengan adanya spirit yang baru ini, Kak Cindy. Kita mesti berani mencari peluang-peluang baru. Karena apa? Kita punya kompetensi, kan? Nah, kompetensi kita ini menjadi spirit baru untuk kita melakukan sesuatu untuk menggelupai diri kita dan keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita. Itu dia. Nah, kalau kita punya spirit baru sesuai dengan kompetensi yang kita punya, harapan pasti muncul, Kak Cindy. Ya, pasti ada jalan bila kita buka. Allah itu baik, Tuhan itu Maha Kuasa, gitu. Iya kan? Dia akan memberikan ke kita itu apapun yang kita inginkan, apapun kita lakukan, sepanjang kita lakukan itu ditambah dengan doa-doa, pasti dapat, kasih. Harapan itu muncul. Lalu jangan tinggal diam. Itu. Nah, dan yang terakhir itu gunakan kebiasaan dan kebiasaan kita, kompetensi kita untuk mendatangkan hal-hal yang baru. Saya rasa itu, kasih. Baik, Coach Doni, terima kasih banyak, Coach Doni, untuk ilmu dan waktunya ya, Coach. Terima kasih, Kak Cindy. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, setiap perkembangan zaman tentunya perubahan juga akan terjadi. Perubahan itu sendiri memiliki efek positif dan negatif. Perubahan yang positif akan menuju ke arah kemajuan, sedangkan yang negatif adalah perubahan ke arah yang merugikan. Perubahan itu sendiri dapat mencakup aspek yang sempit, meliputi aspek pola pikir dan perilaku. Sedangkan perubahan yang mencakup aspek yang luas dapat berupa perubahan kebiasaan-kebiasaan baru yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang. Tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri,
karena yang abadi hanyalah perubahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy, bye-bye. Bye, Coach. Bye-bye, Kak Cindy.